Halo keluarga keren dimanapun Anda berada, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Senang sekali hari ini bisa menyapa Anda dalam Bincang Relasi, Rencana Keluarga Asik. Bersama saya Meta Tisdia, si penyuluh keren. Dan hari ini merupakan kali pertama Bincang Relasi ini hadir, dan acara ini juga akan disiarkan melalui LPPL Radio Giri Suara Wonogiri 94 FM. Nah, keluarga keren, hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas satu tema yang menarik bersama dengan narasumber kita hari ini nih. Tema apa itu? Ya, tema yang hari ini lagi rame diperbincangkan dan lagi happening banget gitu ya, yaitu nikah muda. Boleh nggak sih nikah muda itu? Di sini sudah hadir di studio narasumber kita. Yang pertama ada seorang psikolog dari RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri. Kita sapa dulu Ibu Francisca Anindya Mariesta Prabawati, SPSI MSI Psikolog. Panjang ya Bu ya. Halo Bu Nindya ya panggilannya ya. Iya, selamat pagi Mbak Meta. Selamat pagi. Apa kabar Bu Nindya? Baik, sehat. Sehat Lihat ya. dari body ya. Oke, berbobot sekali ya hari ini pokoknya ya. Iya, dan makmur. Oke, yang kedua ada seorang anak muda, ini asli dari Wonogiri. Seorang duta genre Wonogiri tahun 2021 yang tergabung pula dalam Forum Genre Wonogiri dan ternyata juga Forum Genre Jateng nih ya. Hasbi Fajar Kodri. Halo Hasbi. Ya, halo, selamat pagi Mbak Meta. Oke, semangat Hasbi, sehat ya? Ya, semangat, agak sakit tapi tetap semangat. Harus semangat ya pokoknya. Terima kasih Hasbi dan Bu Nindya sudah hadir di sini. Selesai berarti. Gimana Ibu? Terima kasih. Oke, kita langsung aja masuk ke tema kita ya, Bu Nindya dan Hasbi. Kita mau bahas tentang nikah muda nih. Boleh nggak sih sebenarnya nikah muda itu? Kita lihat bahwa fenomena nikah muda ini masih banyak dijumpai di masyarakat kita. Nah, di awal tahun 2023 kemarin, Wonogiri itu sempat jadi sorotan nih. Ada banyak berita muncul yang menyatakan bahwa 77 anak terpaksa menikah dini dan 21 diantaranya itu dalam kondisi hamil. Wow, Bu Nindya nih, sepertinya nikah muda ini jadi sangat penting ya untuk dibicarakan nih. Gimana tanggapannya Bu Nindya? Sebenarnya kalau kita bicara ilmu psikologi, yang usia itu ada dua jenisnya ya, yaitu usia kronologis dan usia mental. Kalau kita bicara usia kronologis ya kayak kita ini umurnya ya bicara tentang tahun dan segala macam. Tapi kalau ada untuk usia mental kan ada tesnya sendiri supaya kita bisa tahu. Nah, yang usia kronologisnya sudah siap untuk menikah saja secara biologis dan secara jasmani ya, itu ada yang mentalnya nggak siap, di usia mentalnya nggak siap gitu. Apalagi yang masih usianya kita golongkan muda ya. Muda itu golongannya sebenarnya dari usia 18 sampai dengan 40. Itu kan masuk di dewasa awal. Kemudian 40 ke 60 kita masuk ke dewasa madya, di atas 60-an kita masuknya sudah lansia. Kalau untuk hitungan baru di atas 65 bisa disebut lansia. Nah, kenapa kita perlu membicarakan ini? Mungkin nanti akan dibedakan ya Mbak Meta ya dengan antara nikah muda dengan nikah dini. Kalau kita membicarakan mudanya itu di atas 20, ya kita kan secara reproduksi juga sudah siap sebenarnya. Kemudian juga secara mental, nah ini yang perlu kita kaji lebih ulang. Apakah memang secara mental dia siap atau hanya memang ya teman-temanku udah nikah deh kayaknya kok aku belum ya. Atau karena tetangganya apalagi mau lebaran kan ya nih ya pasti ditanya udah punya pacar belum, Pertanyaan wajib kayaknya. Iya udah kerja udah seneng nih itu pertanyaannya, udah kerja belum, udah lanjutnya kapan nikah gitu kan. Nggak enak banget kalau yang udah nikah tetap akan ditanya kok anaknya nggak nambah gitu kan, tetap ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah ini yang perlu kita lihat seberapa penting ini dibahas, nanti akan ada dampaknya berkaitan dengan banyak hal, dari mulai psikologis individunya sendiri sampai dengan kita kehidupan sosial masyarakat. Oke, baik. Bu Nindya tadi sempat menyebutkan bahwa ada bedanya nih antara nikah dini dan nikah muda. Nah itu sebenarnya apa sih? Kadang kan mungkin di masyarakat ya itu sama lah, pokoknya anak muda nikah gitu. Nah ini sebenarnya perbedaannya ada di mana ini Bu Nindya? Kalau nikah dini ya kita lihat usia-usia dini itu kan sebelum 20 gitu ya. Kalau undang-undangnya ada ya. Kalau untuk itu. Kalau kita lihat ini kebanyakan memang masih banyak terjadi di daerah, ya
masih banyak terjadi di daerah, Bu. Usia lulus SMA, lulus SMK, mau ngapain lagi ya? Kayaknya kalau kuliah juga mungkin dari segi ekonomi dan lain. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang ekonomi yang nggak mampu dan lain sebagainya, kita punya bidik misi ya. Kita punya banyak sekali beasiswa yang kalau memang kamu punya niat untuk sekolah lebih lanjut itu pasti bisa. Nah, itu biasanya menjadi alasan yang pertama itu kan ekonominya. Nah, kenapa ini berbeda? Ketika di usia-usia dini sebelum 20 ini itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan orang dewasa awal di saat itu. Mulai dari ya udahlah kayak tadi misalnya teman-teman sepantaran dia udah lebih milih nikah aja. Dia akhirnya ikut-ikutan, itu yang pertama. Padahal mungkin dia belum siap bahwa ketika menikah siapa sih yang harus kita temui, kan nggak cuma suami gitu. Akhirnya ada mertua, ipar ya, kita yang sudah menikah kan juga gitu ya betul. Kan nggak cuma sampai di situ, bagaimana harus sosial masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian nanti untuk perkembangan anak, kan dia juga harus tahu itu. Parentingnya gimana? Ya betul. Nah itu mengapa kalau kita mau betul-betul akhirnya mau menikah muda di usia di atas 20 atau yang sudah disarankan ya. Paling enggak minimal lulus S1 lah ya. Kalau mau betul-betul menikah muda dan punya kualitas ya. Kalau kita mau bicarakan nikah muda ya. Memang harus kita betul-betul tahu bagaimana nanti akhirnya kita mau membentuk keluarga dan bagaimana kita mau memperhatikan perkembangan anak. Ya, itu sampai di sana. Nah, itu bedanya. Kalau nikah dini dia betul-betul 20 ya masih masih labil-labilnya gitu. Dia belum siap untuk mengarah ke sana. Oke. Walaupun ada mungkin karena dia yang bilang gini, enggak kok, saya siap-siap aja Bu, saya tahu kok orang berumah tangga kayak apa. Benar. Ya silahkan dibuktikan saja kalau nggak percaya. Kadang itu ya, jiwa anak muda itu kan semangat banget gitu. Aku siap kok, aku tahu kok aku harus ngapain. Aku laki-laki gitu ya. Kalau punya anak nanti gampang kok, nanti bisa Gampang, diatur. Baik nih, dengar tuh Hasbi. Jadi itulah kehidupan, sedikit dari kehidupan keluarga gitu ya. Nah, saya mau tanya ke Hasbi dulu nih. Nah, sebelum saya tanya tentang pandangan nikah muda. Nah, ini kan mungkin banyak yang belum tahu dulu tentang, tadi kan Hasbi seorang duta genre nih. Nah, genre itu apa sih yang perlu kita tahu dulu, Hasbi? Ya. Jadi selama saya mendengar tentang tanggapan genre dari orang-orang, banyak sekali terjadi miskonsepsi. Kalau yang saya dapat dari genre yang saya pelajari dengan bergabung di Forum Genre Jawa Tengah, genre itu merupakan suatu output yang merupakan program dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Ya, dari program Bangga Kencana, ada program pembangunan, kependudukan dan keluarga berencana, kemudian muncullah generasi yang terencana. Dari generasi terencana ini yang meliputi pendidikan terencana, karir terencana, juga nanti kemudian keluarga yang terencana, berkembangnya waktu menjadi sebuah forum yang hari ini berkembang di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten, setiap provinsi terhadap forum generasi berencana. Jadi kalau banyak yang bilang genre itu program, sebenarnya kurang tepat nih Kak Meta. Jadi genre itu suatu output dari program BKKBN yang namanya Bangga Kencana. Kemudian menjadi berkembang sebuah forum itu tadi. Oke, baiklah. Jadi genre adalah generasi berencana. Dia adalah anak-anak muda yang punya perencanaan yang tepat gitu ya atas hidupnya ya. Berharap seorang, kalau duta itu kan biasanya jadi teladan gitu ya Bu Nindya ya. Kita melihatnya, wah ada duta ini, dia jadi contoh nih. Kalau duta generasi berencana berarti dia jadi semacam role model remaja yang punya perencanaan. Nah, tadi ada disebut Hasbi, ada pendidikan yang terencana, kemudian ada pekerjaan juga ya. Dan yang terakhir pernikahan nih. Nah, ini kayaknya erat kaitannya dengan tema kita hari ini tentang nikah muda. Nah, kalau Hasbi nih sebagai seorang genre, pandangannya terhadap nikah muda ini kayak apa nih Hasbi menurut kamu? Iya. Selama ini yang saya anggap dulu nikah muda dan nikah dini sebenarnya saya belum bisa membedakan. Tapi setelah saya masuk genre, saya bisa membedakan apa itu nikah dini dan nikah muda. Ternyata menghindari nikah dini pun belum cukup. Di usia-usia yang dikatakan sudah boleh untuk menikah menurut peraturan, di Indonesia sekarang kan 19 tahun. Yang sebelumnya 16 perempuan, 19 laki-laki, dan diubah lagi ke 19 tahun untuk semua laki-laki dan perempuan. Dan di rentan usia 19 sampai ke 23 misal itu dikatakan sebagai nikah muda, saya rasa itu masih usia yang belum siap secara mental, secara finansial dan lain sebagainya untuk melakukan pernikahan dan berkeluarga.
Karena di usia-usia seperti itu, karena yang saya alami di usia 19 tahun ini masih usia yang harus lebih produktif untuk berkegiatan, untuk sekolah, untuk mengembangkan karir, untuk memiliki modal di masa depan gitu Oke, Kak jadi Meta. banyak hal yang harus masih dilakukan gitu ya. Oke, itu pandangan seorang Hasbi terhadap nikah muda. Bener banget nih ya Bu Nindya ya. Nah, tapi di sekitar kita tuh masih banyak anggapan yang merasa ya yang penting apa ya? Yang penting kan udah siap gitu, nggak peduli umur berapa kayak gitu. Nah, kalau Hasbi sendiri idealnya menikah itu menurut kamu usia berapa nih? Karena saya anak genre banget nih Oke. Kak Meta. Di Anak BK genre. ya, Sebagai panutan nih. di BKKBN kan udah ditetapkan usia minimal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Baik. Nah, itu kan yang jadi faktor, yang jadi penentu adalah di bagian kesehatan nih. Jadi saya rasa di usia-usia seperti itu meminimalkan saya di usia di bawah usia 25 tahun jangan nikah dulu lah. Biar nanti saya mapan dulu, biar juga nanti saya pilih istri juga enggak yang di bawah 21 tahun yang memang sudah siap untuk kandungannya sudah siap dan juga secara emosional sudah matang sehingga di berkeluarga nanti meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, luar biasa loh anak Apalagi muda ini ya apa kata-kata orang tua tuh gini, perempuan tuh lebih cepet tuanya gitu kan ya. Nah, kan jadi kalau milih istri tuh yang masih muda-muda gitu. Kalau nikah umur di 21 ya istrinya umur 19 18 ya ngerabi bocah ya. No lagunya lo gue ya. Bener ya, Ada Cokawin lagu, Bocah itu ya di Kawin Jateng Bocah itu ada lagu itu yang bisa didengerin sama-sama nih untuk generasi muda sekarang. Coba deh dengerin lagu Jokawin Bocah ya, itu cocok banget untuk dengarkan di era sekarang yang banyak pilihan lagu-lagu yang kita nggak tahu lagi kenapa. Iya. Sekarang banyak lirik-lirik yang aduh ini kenapa sih itu ya. Jadi bisa didengerin untuk lagu Jokawin Bocah itu. Oke, Bu Nindya tadi Hasbi sempat menyebutkan juga usia ideal minimal kalau menurut BKKBN itu kan 21 untuk wanita minimalnya dan 25 tahun untuk pria. Terus tadi kita juga tahu ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu menyebutkan bahwa usia minimalnya itu 19 tahun baik untuk wanita ataupun laki-laki. Nah, sebenarnya kenapa sih Bu harus ada muncul angka-angka ini? Ibaratnya kenapa usia nikah itu harus diatur sih Bu? Ada apa di balik angka-angka ini Bu Nindya? Mungkin kalau kita bicara soal hukum ya, kalau itu kan sudah masuk ke dewasa ya dan mungkin menurut aturan-aturan yang di situ mereka dinilai untuk siap lah dari segi apa nanti reproduksi dan lain sebagainya itu sudah siap. Tapi menurut saya sih ya, menurut saya itu kalau di usia-usia coba tapi pun kayaknya di usia di bawah 20 masih harus izin orang tua, benar gak sih? Kalau di usia 21 tahun ke atas baru maksudnya nggak perlu tanda tangan atau izin orang tua setahu saya sih. Iya kayaknya. Iya. Ya nggak sih? Iya, Nek, dispensasi salah aku. nikah itu ya. Iya kan? Kayaknya harus begitu juga. Berarti kan sebenarnya di usia-usia 19, 20 itu kan mereka masih dalam pengawasan. Apa ya enak maksudnya? Udah nikah masih diawasin orang tua kan nggak enak gitu. Masih anak Kita kok sudah punya anak ya, gitu ya. Cacilik gak cacilik. Betul itu. Iya kan kita sudah kalau kita sudah memutuskan untuk menikah kan berarti mau nggak mau enak nggak enak kan ya hanya kita berdua gitu yang berumah tangga yang memutuskan akhirnya. Mungkin karena itu diaturnya kenapa angka-angka itu akhirnya muncul itu memang untuk membatasi kaitannya dengan kesehatan jasmani ya. Tapi saya yakin untuk kesiapan mental itu belum diatur. Oke, kalau secara psikologis gimana Bu? Tubuh seseorang Ya. mungkin atau bagaimana? Kalau tubuh seseorang kami nggak bahas terlalu detail ya, karena biasanya yang paling ketahuan kan kalau nikahnya terlalu muda kemudian terus banyak anak dan lain sebagainya, risiko kanker serviks Betul, ya kan besar lebih besar itu yang pertama. Kemudian kalau kalau dari laki-laki sih sebenarnya kadang nggak terlalu disorotin ya Bu ya, kadang nggak terlalu disorotin. Bu apa Mbak nih? Nggak terlalu disoroti karena ya biasanya yang terlalu kelihatan adalah di kesehatan yang perempuan bagaimana nanti kandungannya akhirnya Rahimnya bagaimana gitu ya. tipis dan lain sebagainya kayak gitu kan biasanya usia menikah di 19 begitu kan akhirnya mohon maaf biasanya yang menikah di usia begitu ini tidak membicarakan orang-orang zaman dulu ya kita membicarakan orang zaman sekarang kalau zaman dulu mungkin 14 15 sudah menikah mbah-mbah kita sudah. Kalau di usia sekarang kebanyakan, nah kayak tadi data, mereka sudah hamil duluan. Nah, ini kan juga, apakah ini akhirnya akan menyelesaikan masalah ketika menikah dengan kondisi hamil? Ya, setelah menikah lahir, kalau setelah menikah dia keguguran, Nah, itu ditinggal gimana enggak? menghadapinya? Iya, belum nanti ketika
aku dulu dipaksa kok nikah sama kamu karena kamu udah hamil duluan. Akhirnya nih tanggung jawabnya ada nggak nih si laki-laki? Apa yang membuat bertahan lagi gitu Nah, ya. ya kita lihat dari sisi psikologis itunya ya. Bagaimana kesiapan akhirnya aku menjadi ibu, yang ini menjadi ayah. Siap nggak nanti tiba-tiba anaknya pulang sekolah, ibu-ibu tadi tuh di sekolah nih. Kan kita harus mendengarkan cerita panjang lebar. Nah, itu kayaknya. Terus kemudian banyak juga kesiapan ketika kita nggak pernah berdoa ya, tapi kita nggak tahu anak yang mungkin dilahirkan itu nanti kita normal atau abnormal. Siap nggak kita ketika kita mendapat anak yang spesial? Ya, apalagi ketika maaf nih ya ada kasus MBA begitu, terkadang dari si anaknya sendiri ingin melakukan sesuatu untuk menggugurkan, Betul. entah dia itu jingkrak-jingkrak atau dia makan katanya makan nanas bikin keguguran. Jadi ada banyak cara yang Atau mau konsumsi dilakukan. obat ya. Nah, betul kayak gitu. Nah, itu kan membahayakan janin. Nah, sayangnya kadang ada kita nggak tahu ya kuasa Tuhan itu seperti apa. Janin ini bertahan dan nanti ketika lahir akan ada kondisi yang tidak kita inginkan itu akan gimana menghadapinya itu ya. Ya itu. Oke. Kita nggak tahu akhirnya kan kita akan melahirkan generasi-generasi baru yang akhirnya nggak apa ya istilahnya tidak sehat mental juga kan. Iya. Kasihan juga kita menciptakan trauma baru juga. Kayak gitu. Oke, kalau Bu Nindya sendiri dulu nikah umur berapa, Bu? Kalau saya 24. 24. Nah, saat itu nih, pas itu Bu Nindya udah merasa siap sesuai rencana atau gimana waktu Oh enggak, kalau itu saya enggak sesuai rencana. Rencananya pengen Kayaknya saya dulu tuh kayaknya kalau ya udah sih ada yang ngelamar, udah nikah ya nikah aja gitu. Oke, Ya udah siapa sih cepat oke gitu. gitu. Kalaupun ditanya ya, sampai sekarang pun saya sekarang usianya 34, saya masih pengen kok, masih banyak yang perlu pengen saya raih gitu. Saya masih pengen ke sana tapi ya sambil sih ya karena sekarang sudah ada anak ya. Maksudnya gini teman-teman. Saya aja yang umur segini, maksudnya udah punya anak kelas 4 itu masih pengen punya. Yuk ke sana anak saya aja masih saya sambi gitu, dia sekolah, saya juga masih pengen yang lain gitu. Masih banyak kegiatan yang pengen saya lakukan, masih pengen ke sana. Nah, apalagi teman-teman gitu yang masih usia muda. Masa ya nggak mau masih menikmati masa-masa muda, gajinya dipakai dulu lah sendiri, nyenengin orang tua ya kan? jalan Paling nggak jatuh ya gitu ya. Biar betul. nggak kena penyakit kurang piknik gitu. Ya betul. Nah itu kenapa akhirnya secara psikologis itu sangat penting karena juga nanti berhubungan dengan masyarakat ya. Betul. Finansial jelas itu yang pertama. Kata orang ojo materi lah, enggak sih. Kalau saya bilang itu bukan materi, realistis ya. Realistisnya sekarang kita butuh itu semua. Semuanya butuh pakai uang. Sekolah pun kalau misalnya negeri gratis, ya seragamnya tetap tuku. Buku tulisnya ya tetap tuku. Ya kan? Tetap beli gitu kayak gitu kan. Banyak yang harus kita pikirkan. Terus kemudian nanti hidup di masyarakat juga seperti apa kan? Itu juga harus dipikirkan. Betul sekali. Kalau Hasbi nih, Hasbi kan belum nikah nih. Hasbi sendiri pengen nikah usia berapa, Bi? Tadi sih pengennya di 25 itu lewat udah mau nikah, tapi denger percakapan tadi jadi pikir 2 kali lagi. Jadi paling enggak nanti kerja saya udah aman lah. Udah aman di pekerjaan dan udah bener-bener nemu pasangan yang pas nih baru saya menikah. Rencana sih di umur 27 ke 28. 27, 28. Baik. Dulu saya nikah usia 25 dan saat itu juga ngerasa bayangin teman-teman yang sebelum 25 udah nikah tuh, ya ampun pas itu saya habis baru aja kerja loh gitu. Rasanya kayak kalau usia sebelum 25-an nikah, terus kuliahnya gimana ya? Terus dia kalau main gimana ya? Kayak gitu. Jadi bayanginnya sampai sejauh itu dan siap nggak ya waktu itu? Ya siap nggak siap. Tapi melihat suami saya lebih tua 4 tahun di atas saya. Jadi kami berdua juga ngobrol, kita bisa kok kayak gitu. Jadi banyak yang diobrolin sebelumnya. Terus gini Hasbi punya teman nggak yang pernah cerita dia punya pengen banget nikah muda gitu, pernah nggak dengar teman-teman kamu kayak gitu? Ada beberapa yang pengen nikah muda. Di kemarin SMA, teman SMA saya ada yang mau rencana aku kok bar SMA mau nikah aja. Oh ya. Karena emang posisinya dia perempuan, dia punya pacar yang sudah bekerja. Oke. Dan karena memang kondisinya yang untuk lanjut sekolah pun mungkin biayanya tidak ada, dia memilih memutuskan untuk menikah karena dia berpikir nanti dengan adanya bantuan dari kekasihnya yang sudah menjadi suaminya nanti bisa merintis usaha bareng. Tapi kan itu
pikiran-pikiran orang yang sedang jatuh cinta. Ya, betul. Terus sekarang kabarnya gimana itu teman kamu? Saya belum update lagi. Belum ada lagi. Semoga belum jadi ya. Semoga ya. Karena dia semoga belum terbuka ya. Iya. Orang kalau udah kerja itu kan biasanya wah bisa menafkahi lebih dari satu nih. Dia nggak tahu kan ya. Iya iya betul. Pacarnya saat ini menafkahi dia. Taunya di luar juga ada yang dinafkahin, dia nggak tahu. Nah, itu yang perlu dibuka sih ya. Bener banget. Para cewek-cewek. Nah, semakin menarik nih keluarga keren ya perbincangan kita tentang nikah muda. Nah, Bu Nindya, Hasbi dan juga keluarga keren semuanya, kemarin saya tuh sempat bikin kuesioner gitu ya supaya pengen tahu tanggapan masyarakat di Wonogiri itu kayak apa sih tentang nikah muda. Nah, seperti apa pendapat mereka kita akan lanjut nanti, kita bahas seputar ini di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus bincang relasi, rencana keluarga asik, jadikan keluarga kita tempat ternyaman untuk berpulang.